Bagaimana jika suatu hari, suami yang kamu cintai tiba-tiba berkata, Kita bangkrut. Semua habis. Apa yang akan kamu lakukan? pergi atau tetap berberhan? Kisah ini bukan tentang kehilangan harta. Ini tentang kehilangan yang jauh lebih berbahaya. Kepercayaan. Seorang suami yang terlalu takut dikhianati justru hampir menghancurkan cinta yang paling tulus dalam hidupnya. Ia mengira sedang menguji istrinya. Padahal sebenarnya ia sedang menguji batas kesabaran dan keikhlasan seorang perempuan yang rela menjual segalanya demi suaminya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, Air mata yang jatuh bukan lagi karena miskin. tapi karena hati yang terluka. Tonton sampai akhir, karena mungkin kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan share video ini agar semakin banyak orang belajar tentang arti kesetiaan dan kejujuran dalam rumah tangga. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah kebohongan demi menguji cinta bisa dibenarkan? Arga dikenal sebagai pria yang hidupnya nyaris sempurna di mata orang lain. Setiap pagi, ia berangkat dengan mobil mewahnya, mengenakan jas rapi dengan langkah penuh percaya diri. Di kantornya, para karyawan memanggilnya Pak Arga dengan penuh hormat. Semua keputusan bisnisnya hampir selalu berhasil. Angka-angka keuntungan terus bertambah, proyek-proyek besar datang silih berganti. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit, lengkap dengan taman luas dan lampu-lampu hangat yang menyala lembut setiap malam. Namun, di balik gemerlap itu, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Ketika malam tiba dan kesunyian menyelimuti rumah besar itu, Arga sering duduk sendiri di ruang kerja, menatap pantulan wajahnya di jendela kaca. Apa semua ini cukup? Gumamnya pelan. Ia memiliki segalanya, kecuali ketenangan tentang satu hal, ketulusan cinta istrinya. Bukan karena Nadia pernah berbuat salah, justru karena Nadia terlalu baik, terlalu setia, terlalu menerima. Dan entah mengapa, justru itulah yang membuat Arga merasa takut kehilangan. Nadia adalah perempuan sederhana dengan sorot mata lembut yang selalu membuat rumah terasa hangat. Ia tidak pernah banyak menuntut. Saat Arga pulang larut malam, ia menyambut dengan senyum, bukan keluhan. Capek ya, Mas? Tanyanya hampir setiap hari, sambil mengambil tas kerja suaminya dan menyiapkan air hangat. Arga sering memperhatikannya diam-diam. Cara Nadia tertawa kecil saat menonton acara sederhana di televisi. Cara ia merapikan meja makan meski sudah ada asisten rumah tangga. Cara ia menatap Arga seolah lelaki itu adalah dunia baginya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di sofa ruang tamu dengan lampu redup dan suasana hening, Arga tiba-tiba bertanya, Nat, kalau suatu hari aku nggak punya apa-apa lagi, kamu masih di sini? Nadia yang sedang menyeduh teh terdiam sejenak. Ia menoleh, menatap suaminya dengan heran. Mas kok ngomongnya aneh? Arga tersenyum tipis, mencoba terlihat santai. Jawab aja. Nadia mendekat, duduk di sampingnya. Aku nikah sama Mas bukan karena uang. Dari awal kita bareng kan gak langsung kayak begini. Arga mengangguk pelan, tapi hatinya belum juga merasa tenang. Ada suara kecil yang terus berbisik. Bagaimana kalau semua ini hilang? Hari-hari berikutnya, pertanyaan itu terus menghantui Arga. Di tengah rapat penting pun, pikirannya melayang. Ia melihat rekan bisnisnya yang ditinggalkan istri setelah perusahaannya benar-benar bangkrut. Ia mendengar cerita-cerita tentang pasangan yang berubah ketika kondisi ekonomi berubah. Ketakutan itu tumbuh perlahan, seperti bayangan yang tak terlihat namun terasa nyata. Apa mungkin Nadia juga akan berubah, pikirnya. Ego seorang pria sukses mulai berbicara. Ia ingin kepastian. Ia ingin bukti nyata, bukan sekadar kata-kata manis. Suatu malam di ruang kerjanya, Arga menyusun rencana yang sebenarnya tak perlu ada. Ia akan berpura-pura bangkrut. Ia akan menjual beberapa aset kecil agar terlihat masuk akal. Ia akan memindahkan uang ke rekening berbeda agar saldo rekening utama tampak kosong. Ini cuma sebentar, bisiknya pada diri sendiri. Aku cuma ingin tahu seberapa kuat cinta itu.
Ia tidak menyadari bahwa rencana sederhana itu bisa menjadi luka yang dalam. Di dalam kamarnya, Nadia sedang melipat pakaian sambil bersenandung pelan, tak tahu bahwa badai kecil sedang disiapkan oleh orang yang paling ia percaya. Beberapa hari kemudian, sandiwara itu dimulai. Arga pulang lebih awal dengan wajah yang sengaja dibuat kusut. Dasi dilepas sembarangan, langkahnya diperlambat. Nadia yang sedang menyiram tanaman di halaman depan langsung mendekat. "Mas, kok pulang cepat? Sehat kan?" tanyanya cemas. Arga tidak langsung menjawab. Ia masuk ke ruang tamu, duduk lemas di sofa, lalu mengeluarkan dompetnya dan membukanya perlahan. Kosong. Ia sengaja meninggalkan semua kartu di kantor. "Nat," suaranya dibuat serak. Nadia berdiri di depannya. Jantungnya berdegup kencang. "Kenapa, Mas? Jangan bikin aku takut." Arga menghela napas panjang, seolah dunia baru saja runtuh di pundaknya. "Perusahaan rugi besar. Investor menarik dana. Semua saham jatuh. Aku bangkrut." Kata terakhir itu ia ucapkan pelan namun berat. Seolah setiap hurufnya membawa beban bertonton. Nadia terdiam. Wajahnya yang biasanya cerah mendadak pucat. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena terkejut. Ruangan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas, seperti menghitung sisa ketenangan yang masih tersisa. Nadia perlahan duduk di kursi seberang Arga. "Bangkrut? Maksud Mas, semuanya habis?" Tanyanya hati-hati, seakan takut jawaban itu akan benar-benar menghancurkan kenyataan. Arga menunduk, mengangguk pelan. "Rumah ini mungkin harus dijual, mobil juga. Kita mungkin harus pindah ke tempat yang lebih kecil." Ia menambahkan kalimat itu untuk membuat sandiwara kerasa nyata. Nadia menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Arga menunggu. Ia menunggu teriakan, penyesalan, atau mungkin tuduhan. Namun yang terjadi justru berbeda. Nadia menghapus air matanya cepat-cepat, lalu bangkit dan duduk di samping suaminya. Tangannya menggenggam tangan Arga yang dingin. "Mas," suaranya bergetar namun lembut. "Kita memang mungkin kehilangan harta, tapi selama kita masih bersama, kita belum benar-benar kehilangan apa-apa." Arga membeku. Ia menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata. Namun tidak ada kebencian di sana. Hanya kekhawatiran dan cinta. "Aku di sini, Mas. Kita mulai lagi dari nol kalau memang harus. Jangan pernah merasa sendirian." Dan di detik itulah, untuk pertama kalinya, hati Arga terasa sesak. Bukan karena takut miskin, tapi karena menyadari betapa tulusnya perempuan yang sedang ia uji. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah percakapan yang mengguncang itu, Nadia bangkit perlahan menuju dapur. Bukan untuk menangis sendirian, bukan pula untuk meluapkan kecewa, melainkan untuk membuatkan teh hangat seperti biasa. Arga memperhatikannya dari kejauhan. Gerakannya sedikit gemetar, namun ia tetap berusaha terlihat kuat. Ketika ia kembali membawa 2 cangkir teh, Nadia duduk lebih dekat dari biasanya. "Mas harus makan dulu, dari tadi belum makan kan?" tanyanya lembut. Arga menggeleng pelan. "Aku nggak lapar." Nadia tersenyum tipis, meski matanya masih sembab. "Kalau Mas lemah, siapa yang akan bangun lagi nanti?" Kalimat itu sederhana, tapi seperti menampar hati Arga. Ia menunduk, merasa kecil di hadapan keteguhan istrinya. Dalam hatinya ia berbisik, "Kenapa kamu sekuat ini, Nat?" Dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah mulai tumbuh di sela-sela sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Keesokan paginya, rumah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi pembicaraan tentang rencana liburan atau renovasi dapur. Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka lemari pakaian, memandangi deretan tas dan pakaian mahal yang dulu dibeli Arga untuknya. Tangannya menyentuh satu persatu, seakan berpamitan. Saat Arga keluar kamar, ia melihat Nadia sedang memilah beberapa barang ke dalam kardus. "Itu buat apa?" tanyanya,
Pura-pura tidak tahu. Nadia tersenyum kecil. Yang ini jarang aku pakai, bisa dijual lumayan. Arga tercekat. Nggak usah, Nat. Nadia menggeleng pelan. Mas bilang kita harus hemat, aku cuma bantu. Nada suaranya ringan, seolah tidak ada yang perlu diratapi. Tapi Arga melihat jelas bagaimana Nadia menarik nafas panjang sebelum menutup kardus itu. Ada sesuatu yang ia korbankan hari itu, bukan hanya barang, tapi juga kenangan. Siang harinya, Arga duduk di ruang kerja rumah, berpura-pura sibuk memikirkan utang-utang yang sebenarnya tidak pernah ada. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara Nadia sedang menelepon seseorang. "Iya, Bu. Saya tertarik dengan pekerjaan paruh waktunya. Iya, saya bisa mulai kapan saja." Arga langsung berdiri. Jantungnya berdebar lebih cepat. Saat Nadia menutup telepon, Arga keluar. "Kerja? Maksud kamu kerja?" tanyanya, mencoba terdengar kaget. Nadia menatapnya dengan mata yang tetap hangat. "Kenapa enggak, Mas? Aku juga bisa bantu. Nggak apa-apa kok mulai dari kecil." Arga merasa tenggorokannya kering. Ia ingin berkata bahwa semua ini tidak perlu, bahwa ini hanya lelucon bodoh. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia hanya bisa mengangguk pelan, sementara di dalam dadanya rasa sesak semakin menumpuk. Malam berikutnya, Arga terbangun karena tidak menemukan Nadia di sampingnya. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat istrinya duduk di lantai, memandangi buku catatan kecil. Angka-angka tertulis rapi di dalamnya. Perkiraan pengeluaran, kebutuhan bulanan, dan rencana penghematan. Nadia menggigit ujung pulpen, berpikir keras. Kalau listrik dikurangi, belanja mingguan ditekan, mungkin cukup. Gumamnya pelan, tanpa sadar diperhatikan. Arga berdiri terpaku. Ia melihat bagaimana perempuan yang biasa hidup nyaman kini belajar menghitung setiap rupiah demi mempertahankan rumah tangga mereka. Tiba-tiba Nadia menyadari kehadiran suaminya. "Mas belum tidur?" tanyanya lembut. Arga menggeleng. "Kamu ngapain begini sendirian?" Nadia tersenyum kecil. "Aku cuma mau pastikan kita baik-baik saja." Jawaban itu sederhana, tapi membuat dada Arga terasa semakin berat. Beberapa hari kemudian, Nadia pulang dengan wajah lelah namun tetap tersenyum. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berwarna merah. Ia duduk di hadapan Arga, lalu menyerahkannya perlahan. "Mas, ini ada sedikit yang bisa kita pakai dulu." Arga membuka kotak itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada uang hasil penjualan perhiasan pernikahan Nadia, cincin dan kalung yang dulu ia berikan dengan penuh kebanggaan. "Kamu jual ini." Suaranya nyaris tak keluar. Nadia mengangguk pelan. "Perhiasan bisa dibeli lagi nanti, tapi semangat Mas jangan sampai hilang." Air mata Arga hampir jatuh saat itu juga. Ia menatap jari Nadia yang kini kosong. Tidak ada lagi kilau emas di sana, hanya bekas lingkaran samar yang tertinggal. Dan di detik itu, sandiwara yang ia rancang mulai terasa seperti dosa besar yang menekan jantungnya tanpa ampun. Sejak hari itu, setiap kali Arga menatap tangan Nadia yang kini polos tanpa cincin, ada rasa perih yang tak bisa ia jelaskan. Dulu, ia begitu bangga menyematkan cincin itu di jari manis istrinya, simbol cinta dan janji sehidup semati. Kini, cincin itu berubah menjadi uang yang terlipat rapi di dalam kotak merah. Malam itu, saat mereka duduk berhadapan, Arga memecah keheningan. "Nat, kamu gak nyesel?" tanyanya pelan. Nadia mengernyit lembut. "Nyesal apa, Mas?" Arga menatap kotak di atas meja. "Jual perhiasan kamu." Nadia tersenyum kecil, tapi senyumnya terasa lebih dewasa dari biasanya. "Mas, waktu aku terima cincin itu dulu, yang bikin aku bahagia bukan emasnya, tapi orang yang memakaikannya." Kalimat itu seperti anak panah yang tepat mengenai jantung Arga. Ia menunduk, tak mampu menatap mata istrinya terlalu lama. Hari-hari berlalu, dan Nadia benar-benar memulai pekerjaan paruh waktunya di sebuah butik kecil milik temannya. Ia pulang dengan langkah lelah, namun wajah yang tetap mencoba cerah. Suatu sore, Arga melihat Nadia mengusap kakinya yang pegal setelah berdiri seharian. "Capek?" tanyanya lirih. Nadia tertawa kecil. "Lumayan, ternyata berdiri lama itu lebih melelahkan daripada kelihatannya." Arga merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu,
semua itu tidak perlu terjadi. Kalau kamu mau berhenti, nggak apa-apa, ucapnya hati-hati. Nadia menggeleng cepat. Aku nggak mau cuma jadi penonton waktu Mas berjuang. Kita ini tim kan? Ia lalu menatap Arga dengan penuh keyakinan. Mas jangan terlalu keras sama diri sendiri. Rezeki bisa turun kapan saja. Kata-kata sederhana itu justru membuat Arga semakin sulit bernafas. Ia merasa seperti penjahat dalam rumahnya sendiri. Malam-malam, Arga kini dipenuhi gelisah. Ia sering terbangun dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingnya, Nadia tertidur dengan wajah polos dan damai, seolah tak menyimpan beban apapun. Padahal Arga tahu, di balik senyum itu ada kekhawatiran yang dipendam rapat. Suatu malam, ia mendengar Nadia terisak pelan dalam tidur. "Ya Allah, kuatkan suamiku," bisiknya lirih tanpa sadar. Arga membeku. Dadanya seperti dihantam sesuatu yang keras. Ia memalingkan wajah. Air matanya menetes tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa malu yang begitu dalam. Ia, seorang pria sukses yang biasa mengendalikan segalanya, kini kalah oleh ketulusan seorang perempuan yang tidak pernah ia ragukan. Namun, justru ia uji. Suatu sore hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit, membuat rumah besar itu terasa asing. Mereka duduk berdua di ruang tamu dengan cahaya lilin kecil di atas meja. Suasana sunyi, hanya suara hujan yang jatuh tak beraturan. Nadia memecah keheningan. "Mas," panggilnya pelan. "Kalau nanti kita benar-benar harus pindah ke rumah kecil, Mas jangan merasa gagal ya." Arga menoleh cepat. "Kamu nggak takut hidup susah?" Nadia tersenyum tipis. "Takut sih, manusia mana yang nggak takut? Tapi aku lebih takut kehilangan Mas karena Mas terlalu memikirkan harga diri." Kalimat itu membuat Arga menahan napas. Nadia melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku nggak butuh rumah besar kalau di dalamnya Mas nggak bahagia." Di bawah cahaya lilin yang redup, Arga melihat wajah istrinya lebih indah dari sebelumnya. Bukan karena riasan, tapi karena ketulusan. Malam itu menjadi titik di mana hati Arga hampir runtuh sepenuhnya. Setelah hujan reda dan listrik kembali menyala, Nadia berdiri hendak masuk kamar. Sebelum melangkah, ia berhenti dan berkata pelan, "Mas, maaf kalau selama ini aku belum bisa jadi istri yang sempurna. Kalau aku kurang mendukung, tolong bilang. Aku cuma nggak mau Mas merasa sendirian." Arga terdiam. Kata-kata itu terasa begitu tulus hingga membuat napasnya tercekat. Ia berdiri, mendekat, lalu memeluk Nadia lebih erat dari biasanya. Nadia terkejut. "Mas," panggilnya pelan. Namun Arga tak menjawab. Dalam pelukan itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia sadar, yang sedang ia uji bukanlah kesetiaan istrinya, melainkan batas kesabaran dan kepercayaan yang mungkin sebentar lagi akan ia hancurkan sendiri. Dan di dalam hatinya, sebuah pertanyaan besar mulai menggema. Sampai kapan aku akan melanjutkan kebohongan ini? Malam itu, Arga tak lagi mampu memejamkan mata. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Nadia yang tertidur dengan wajah lelah. Tangannya yang dulu penuh cincin, kini terlipat polos di atas selimut. Bekas lingkaran samar di jari manis itu seperti saksi bisu pengorbanan yang tak pernah ia minta. "Aku keterlaluan," gumam Arga pelan. Hatinya digerogoti rasa bersalah yang tak lagi bisa ia tahan. Ia bangkit, berjalan ke ruang tamu, duduk sendirian dalam gelap. Semua kemewahan di rumah itu mendadak terasa tak berarti. Untuk apa uang berlimpah jika ia hampir kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali? Kepercayaan. Pagi harinya, Nadia sudah bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilannya dulu yang selalu anggun dengan aksesori mahal. Saat hendak memakai sepatu, Arga memanggilnya. "Nat, jangan pergi dulu." Nadia menoleh, wajahnya lembut seperti biasa. "Kenapa, Mas?"
Arga berdiri di hadapannya, namun kata-kata terasa sulit keluar. Ada yang harus aku bilang. Nadia tersenyum kecil. Nanti saja ya mas, aku bisa telat. Arga menggeleng tegas. Ini penting. Nada suaranya membuat Nadia terdiam. Ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Arga menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku nggak bangkrut." Nadia mengerutkan kening, tidak langsung memahami. Maksudnya? Arga menunduk. Semua itu cuma sandiwara. Perusahaanku baik-baik saja. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu akan tetap bertahan kalau aku kehilangan semuanya? Hening, sunyi yang terasa menekan dada. Nadia tidak langsung menangis. Ia hanya menatap Arga lama sekali, seakan mencoba memastikan bahwa yang ia dengar benar. Jadi, selama ini Mas bohong. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Arga mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku bodoh. Aku cuma takut kehilangan kamu. Nadia perlahan duduk kembali di kursi. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena hati yang retak. Mas tahu nggak rasanya? Tanyanya pelan. Setiap malam aku takut Mas merasa gagal. Aku jual perhiasan bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut Mas merasa sendirian. Air mata kini mengalir di pipinya. Dan ternyata, semua itu cuma ujian. Arga berlutut di hadapannya. Maafkan aku salah. Aku terlalu dikuasai ego. Nadia menggeleng pelan, menahan tangis. Yang hampir Mas hancurkan bukan hartaku, tapi kepercayaanku. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah Arga dengar. Ia sadar, luka karena kebohongan jauh lebih dalam daripada luka karena kemiskinan. Hari itu menjadi titik balik dalam rumah tangga mereka. Arga membatalkan semua kebohongan dan menebus kembali perhiasan yang dijual Nadia. Namun ia tahu, mengembalikan emas lebih mudah daripada mengembalikan rasa aman di hati istrinya. Ia berjanji, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan tindakan. Lebih terbuka, lebih jujur, dan tak lagi bermain dengan perasaan orang yang paling setia padanya. Suatu malam, saat mereka duduk berdampingan di teras rumah, Arga menggenggam tangan Nadia dengan lembut. "Aku belajar sesuatu," katanya pelan. Nadia menoleh. "Apa itu, Mas?" Arga tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Cinta sejati nggak perlu diuji dengan luka. Kalau memang tulus, dia akan tetap tinggal, bahkan ketika semuanya hilang. Nadia terdiam, lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya. Mungkin luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi malam itu mereka memilih untuk memperbaiki, bukan mengakhiri. Dan Arga akhirnya mengerti. Harta bisa dicari kembali. Kesuksesan bisa dibangun lagi. Tapi kepercayaan sekali retak akan selalu meninggalkan garis yang mengingatkan kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sahabat, Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat dalam. Cinta sejati tidak pernah meminta untuk diuji dengan kebohongan. karena saat hati sudah retak, tidak semua bisa kembali utuh seperti semula. Harta bisa dicari kembali. Perhiasan bisa dibeli lagi. Tapi kepercayaan butuh waktu dan ketulusan untuk membangunnya kembali. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa dalam hubungan, kejujuran jauh lebih berharga daripada rasa ingin tahu yang dibalut ego. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, beri like, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Siapa tahu kisah ini bisa menyelamatkan sebuah hubungan. Dan sebelum pergi, tuliskan di kolom komentar, jika kalian berada di posisi Nadia, apakah kalian akan memaafkan Arga? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua dijaga dalam cinta yang tulus dan hati yang jujur.